Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatiana, NIM 85704067 dari kelas D. Di sini saya akan membuat video simulasi sebagaimana tugas yang diberikan oleh Bapak Winardi MPD selaku dosen pemantapan kemampuan mengajar. Di sini saya mengambil matematika, yaitu tentang persen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua ya. Ya, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo silakan salah satu memimpin di depan. Terima kasih ya. Ya, setelah itu Ibu ingin tahu kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Iya, kita belajar tentang pecahan ya. Dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, sip, pinter ya. Berarti kalian masih ingat pembelajaran kita kemarin ya. Hari ini Ibu akan membahas tentang persen. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan menyimak penjelasan Ibu, kalian dapat memahami atau mengenal konsep persen dan menjelaskan artinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian melalui diskusi nanti dapat mengubah pecahan menjadi persen dan sebaliknya. Dapat mengubah persen menjadi desimal dan sebaliknya, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persen dengan benar. Konsep persen ya. Persen merupakan suatu cara untuk menyatakan pecahan ya. Persen artinya per 100. Jadi 25% sama dengan 25 per 100. Yang pertama ya, Ibu akan mengajarkan bagaimana cara mengubah persen menjadi pecahan. Ibu contohkan di sini 15% ya. Ada yang tahu contoh 15% kalau dijadikan pecahan menjadi berapa? Ada yang tahu? 15 per 100 ya. Ini yang pertama, mengubah persen menjadi pecahan. Nah, yang kedua ini Ibu akan mencontohkan, yaitu cara mengubah persen menjadi desimal. Mengubah persen menjadi desimal dari 15% itu kita jadikan pecahan dulu ya. 15% dijadikan pecahan berapa? Iya, 15 per 100 ya. Setelah ini udah selesai belum ya? Kita udah jadikan pecahan, terus kita apakan lagi? Kita bagi 15 dibagi 100. Bagaimana caranya? 15 dibagi 100. Gimana Bu? Gak bisa ya? Kita tambahkan 0 di depan angka 5. Jadi 150 ya. 150 ini di atas juga harus ditambahkan 0. Jangan lupa dikasih koma. Jadi 150 dibagi 100 isinya berapa? 1 ya. 1 dikali 100 100. Kita kurangkan menjadi berapa? 50 ya. Ini kan 0 ya. 0 ya. Jadi nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Tambahkan lagi 0 di sini. Menjadi berapa? 500. 500 dibagi 100 menjadi 5. Jadi 15 dibagi 100 itu isinya 0,5.
0,15. Maaf ya. Nah, ini Ibu contohkan yang kedua ya, mengubah persen menjadi desimal. Di sini Ibu punya alat peraga, namanya alat peraga jam pecahan. Apakah benar ya 15% itu kalau diubah menjadi desimal menjadi 0,15? Kita buktikan ya. 15% ya, kita lihat ya. Ini dia, 15% ya dijadikan desimal yaitu menjadi 0,15. Berarti benar ya? Iya. Yang ketiga, kita akan mengubah pecahan menjadi persen. Ibu di sini mengambil contoh 3/20. Bagaimana kalau diubah menjadi persen? Kita jadikan persen dulu ya. 3 ini dikali 5 dan yang bawah juga dikali 5. Kenapa? Biar 20 itu biar jadi 100. Jadi dikalikan dengan 5. 20 dikali 5 kan 100. Jadi kalau 20 dikali 5 arahnya juga dikali 5. Jadi 3 dikali 5 berapa? 15. Cerdas ya. Jadi 15/100. Lalu kita ubah menjadi persen ya. Jadi pertama kita ubah dulu menjadi pecahan. Setelah itu kita ubah menjadi persen ya. Pertama kita kalikan dulu agar menjadi 100 ya penyebutnya. Jadi dikali 5 dan pembilangnya juga harus dikali 5. Jadi 15/100. Dijadikan persen menjadi berapa? 15% ya. Kita akan buktikan menggunakan jam dinding pecahan ya. Kita coba buktikan. 15% itu pecahannya 3/20 apa bukan? Benar ya? Persennya 15, desimalnya 0,15 dan pecahannya 3/20. Benar ya ini ya? Berarti benar ya, dari 15%, 0,15 dan 3/20 ya. Ya, yang keempat kita akan mengubah desimal menjadi persen. Bagaimana cara mengubah desimal menjadi persen? Ya, di sini Ibu contohkan desimal dari 0,15. Langsung jadikan persen. Gimana? Yaitu kita jadikan pecahan terlebih dahulu. Dari 0,15 dijadikan pecahan berarti berapa? Ya, 15/100 ya. Desimal 0,15 kalau dijadikan pecahan menjadi 15/100 baru kita buat persen menjadi 15%. Nah, kita buktikan menggunakan jam pecahan, alat peraga jam pecahan ya. 0,15 desimal dari 0,15 menjadi 15%. Benar ya? Ya, 0,15 menjadi 15% berarti benar ya. Nah, sekarang Ibu mempunyai contoh ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1 ya. Ibu pergi ke warung untuk membeli 3 sampo dan 10 permen. Berapa persen yang harus dibayar Ibu? Ini yang ditanyakan persen ya. Jadi kita selesaikan dulu ya penyelesaiannya. Membeli 3 dan 10 permen ya. Ini gimana cara mengerjakannya? Seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Kita buat penyebutnya ini menjadi 100. Berarti dikalikan berapa? Iya, terus kali dikalikan 10. 10 kali 10 100. Pintar ya. 10 dikali 10 adalah 100. Berarti kalau yang penyebutnya dikalikan 10 100 ya, berarti yang atasnya juga harus dikalikan dengan 10. Berarti berapa? 3 dikali 10? Iya, cerdas sekali. Menjadi 30/100. Baru ini bisa dibuat persen. Jadi langkah pertama tadi dibuat pecahan terlebih dahulu menjadi 100, 30/100 baru bisa dijadikan persen
menjadi berapa ini? Iya, hebat. 30%. Nah, coba kita buktikan ya, apakah benar dari 3/10 itu diubah menjadi persen menjadi 30%. Kita buktikan dengan jam pecahan, alat peraga jam pecahan ya. Dari 3/20 menjadi 30%. Benar ya nih? Ini 3/20 menjadi 30%. Berarti betul ya? Iya, benar sekali. Ya anak-anak, mungkin itu saja Ibu sampaikan. Apakah ada yang masih belum jelas? Silakan boleh ditanyakan ya. Alhamdulillah udah jelas semua. Ya bagus, terima kasih ya. Kalau udah jelas semua, Ibu simpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu kita membahas tentang pengertian persen ya, yaitu suatu cara untuk menyatakan pecahan. Persen artinya per 100. Jadi 25% sama dengan 25/100 ya tadi, yaitu yang kedua kita mengubah persen menjadi pecahan dan sebaliknya, mengubah desimal menjadi persen dan sebaliknya, dan kita juga menyelesaikan soal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya. Nanti di rumah ya Ibu kasih tugas untuk kalian, yaitu mengerjakan tentang persen diubah dalam pecahan dan sebaliknya, serta persen diubah menjadi desimal dan sebaliknya. Ya, jangan lupa dikerjakan. Setelah itu besok dikumpulkan di meja Ibu ya, kita koreksi bersama-sama ya. Besok kita akan membahas tentang pecahan dengan penyebut yang berbeda ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.